Yuk Sobat Spansa, denger kata assessment, apalagi bahasa Indonesia, bawaannya langsung pusing, mager, pengen rebahan aja, iya kan? Ngaku aja deh. Tenang, aku di sini ngerti banget perasaan kalian. Nah, justru karena itu, aku mau bagi-bagi trik-trik super satset dari Bapak dan Ibu guru kita yang isinya dijamin daging semua. Gak ada yang ngebosenin pokoknya. Dan pastinya ini bakal bikin kamu siap tempur buat ngadepin asesmen nanti. Udah siap? Oke, ayo kita bedah satu persatu. Oke, yang pertama nih, kita bahas teks eksplanasi. Gampangnya gini, ini tuh teks yang kerjanya ngejelasin kenapa sesuatu bisa terjadi. Pernah kepikiran nggak, kenapa sih K-pop bisa seheboh itu? Atau ingat kan fenomena Citayam Fashion Week yang viral abis? Nah, teks eksplanasi itu ngebahas hal-hal kayak gitu. Terus trik paling jitunya gimana? Gini nih, dengerin baik-baik. Kalau ada soal yang nanyain sebab akibat, jangan dibaca semua. Langsung aja scan teksnya, cari kata-kata kunci kayak karena, sebab, akibatnya, atau mengakibatkan. Nah, trik kedua, ini juga penting banget. Cocokin pilihan jawabannya, kata per kata sama yang ada di teks. Kalau ada satu kata aja yang beda, udah tinggalin. Kemungkinan besar itu jebakan. Simple banget kan? Oke, next kita pindah ke teks laporan. Kalau yang ini, isinya fakta semua ya, hasil pengamatan. Jadi nggak ada opini atau curhat baper-baperan di sini. Murni data. Contohnya kayak laporan tentang potensi laut Indonesia atau gimana perilaku hewan di alam liar. Jurus andalannya buat nanganin teks ini? Gampang, pakai 5W1H. Coba deh, anggap diri kamu itu detektif yang lagi nyari petunjuk. Soalnya nanya siapa, ya kamu tinggal cari nama orang. Soalnya nanya di mana, ya kamu cari nama tempat. Gampang kan? Ini cara tercepat buat nemuin info detail tanpa harus baca ulang semua paragraf dari awal. Efisien banget! Selanjutnya, teks diskusi. Bayangin aja ini tuh kayak debat, tapi versi tulisan. Jadi pasti selalu ada dua kubu yang berantem. Tim yang setuju alias tim pro, sama tim yang nggak setuju alias tim kontra. Contohnya, soal kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi. Wah, ini pasti ada pro dan kontranya kan? Nah, itu dia teks diskusi. Terus, gimana cara cepat bedainnya? Gampang banget. Kalau kamu mau cari argumennya tim pro, cari aja kata-kata yang positif. Kayak menyetujui, manfaat, keuntungan, meningkatkan. Kebalikannya, buat tim kontra, kamu tinggal cari kata-kata yang nadanya ngelawan. Contohnya, namun, akan tetapi atau kerugian. Cuma dari kata kuncinya aja udah langsung ketahuan deh siapa ada di tim mana. Oke, ganti topik. Sekarang kita masuk ke materi yang lebih asyik nih. Iklan. Anggap aja kita lagi jadi analis marketing yang ngebedah strategi jualan. Seru kan? Ada 3 kunci utama yang wajib kamu perhatiin. Nomor 1, pesannya. Apa sih keunggulan produknya? Misalnya, harga pas kualitas tuntas, keren kan? Nomor 2, targetnya. Ini produk buat siapa sih? Ibu rumah tangga yang sibuk misalnya. Dan yang ketiga, lokasi. Iklannya muncul di mana? Instagram atau Facebook. Nah, kalau kamu udah bisa ngurai 3 hal ini, soal tentang iklan dijamin lewat. Oke Sobat Spansa, tarik nafas dulu, jangan panik pas lihat kata puisi. Sering kan bikin pusing? Tenang, nggak perlu baper. Yang penting kita tahu triknya, terutama buat nebak-nebak majas alias gaya bahasa. Kita mulai dari yang paling sering keluar, personifikasi. Ini gampang banget sumpah. Intinya tuh, benda mati dibikin seolah-olah hidup dan bisa ngelakuin hal-hal kayak manusia. Nih, lihat contohnya. Ombak menjilati kaki pantai. Coba pikir, emang ombak punya lidah buat ngejilat? Enggak kan? Nah, karena si ombak ini, benda mati, seolah-olah bisa menjilati atau membisikkan. Kayak manusia, udah fix. Itu pasti personifikasi. Majas kedua yang juga sering muncul itu, hiperbola. Satu kata buat ngingatnya, lebay. Ya, ini gaya bahasa yang super duper lebay, yang melebih-lebihkan sesuatu sampai kadang nggak masuk akal. Contohnya gini, aku udah punya berjuta alasan untuk tidak mengerjakan tugas ini. Ayo jujur, emang ada yang beneran ngitung alasannya sampai sejuta? Nggak mungkin kan? Ini cuma cara ngomong yang super dilebih-lebihkan. Nah itulah yang namanya hiperbola. Gampang banget kan bedainnya? Nah ini dia nih, penyelamat di saat-saat genting. Konjungsi, atau gampangnya kata hubung. Kalian sering kan nemu soal yang suruh ngisi titik-titik di tengah kalimat? Nah, kuncinya tuh ada di sini. Coba deh lihat tabel ini. Gini cara bacanya. Kalau kalimat kedua itu ngelawan kalimat pertama, ya pakai namun atau akan tetapi.
Kalau kalimat kedua itu cuma nambahin info aja yang sejalan, pakainya selain itu atau kemudian. Terus kalau buat nyimpulin sesuatu, pakainya oleh karena itu. Simpel kan? Ini beneran cheat sheet yang berguna banget, simpan baik-baik ya. Oke, kita rekap super cepet ya, biar nempel di otak. Ingat, kuncinya simple. Teks eksplanasi, langsung scan kata kunci. Teks laporan, pakai jurus detektif 5W1H. Teks diskusi, cari aja tim pro lawan tim kontra. Soal iklan, bedah 3 kuncinya. Pesan, target, lokasi. Puisi, tebak aja majas yang lebay atau yang bikin benda hidup. Dan terakhir, pas ngisi titik-titik, pilih konjungsi yang paling pas. Mantap! Dengerin aku deh Sobat Dispansa. Kamu itu udah belajar, kamu sekarang udah punya semua triknya, dan yang paling penting, kamu itu keren, serius. Jadi, jangan pernah minder, jangan takut, kamu pasti bisa naklukin asesmen ini. Semangat ya! Nah, sekarang aku mau nanya, dari semua trik yang udah kita bongkar bareng-bareng, kira-kira mana nih yang bakal jadi jurus andalanmu nanti? Coba deh tulis di kolom komentar ya. Oke deh, kayaknya segitu dulu dari aku. Sampai ketemu lagi di lain waktu Sobat Spansa. Dadah!